Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian, kelas 4 pada pagi hari ini kita akan belajar kembali untuk pelajaran yang baru. Kalian buka buku modulnya ya. Buku modulnya halaman 47, kita akan masuk ke bab baru, Aku Cinta Nabi dan Rasul. Perlu kalian ketahui bahwasanya kita itu ya mempunyai keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan beberapa rasul yang mana untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Beberapa rasul tersebut ada yang tertulis dalam Al-Qur'an dan ada yang tidak tertulis, dan yang wajib kita imani itu ada 25 nabi dan rasul. Salah satu dari nabi dan rasul tersebut adalah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau adalah nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang luar biasa. Nabi Ayub merupakan salah satu rasul. Dia adalah putra Ais bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ayub dikenal sangat kaya raya, hartanya sangat melimpah. Beliau adalah orang yang tekun beribadah, suka menolong, para malaikat pun kagum-kagum dengan ketaatannya. Nabi Ayub menganggap semua kekayaan merupakan anugerah sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis mendengar pembicaraan para malaikat, iblis merasa iri dan ingin menjerumuskan Nabi Ayub. Mula-mula iblis menggoda Nabi Ayub agar tersesat, tetapi usaha itu gagal. Kemudian iblis meminta izin kepada Allah untuk memiskinkan Nabi Ayub. Jadi iblis ini memang sudah diberikan hak oleh Allah untuk bisa menggoda manusia. Tetapi semua apa yang terjadi itu atas izin Allah. Nah, daripada iblis ini ingin menggoda Nabi Ayub agar apa? Agar Nabi Ayub terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Kemudian apa? Karena beranggapan Nabi Ayub selalu taat beribadah karena khawatir semua hartanya akan diambil oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan mohon iblis. Iblis mengerahkan seluruh pasukannya untuk memusnahkan semua harta benda dari Nabi Ayub. Mulai dari apa? Peternakannya, kebun-kebunnya, tanaman-tanamannya, semua dihancurkan oleh iblis ya. Kemudian apa? Setelah menghancurkan seluruh harta bendanya, istana tempat tinggal Nabi Ayub pun roboh. Reruntuhan menimpa anak-anak Nabi Ayub hingga meninggal dunia semua putra-putri dari Nabi Ayub. Selanjutnya iblis memasukkan penyakit sehingga beliau menderita penyakit kulit yang sangat parah. Sekujur tubuhnya terasa perih, oleh karena itu mengira penyakit Nabi Ayub berbahaya. Kaum mengusir Nabi Ayub dari kampungnya. Jadi ujian atau godaan dari iblis ini yang pertama adalah mereka memusnahkan seluruh harta daripada Nabi Ayub dengan ternaknya, tanamannya semua dihancurkan, kemudian istananya kemudian roboh dan anak-anaknya, seluruh putra-putrinya juga ada di dalamnya dan akhirnya mereka meninggal. Ya, setelah itu kemudian apa? Iblis masih memberikan atau mencarikan bibit penyakit yang disampaikan kepada Nabi Ayub, dan akhirnya apa? Nabi Ayub mempunyai sakit kulit yang luar biasa, sampai-sampai baunya yang luar biasa hingga masyarakat sekitar mengira bahwasanya penyakit kulit tersebut penyakit yang menular dan berbahaya, dan akhirnya Nabi Ayub diusir dari daerah tersebut. Seperti itu. Kemudian apa? Selanjutnya istri yang selama ini setia pun juga digoda oleh iblis, dan akhirnya sampai suatu ketika iblis membisikkan kepada istri Nabi Ayub agar apa? Agar berputus asa. Kemudian apa? Kemudian meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam, dan akhirnya benar ketika saat itu istrinya merasa ragu dan meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, ketika istrinya Nabi Ayub meninggalkan Nabi Ayub, ini Nabi Ayub kemudian apa? Berkata bahwasanya ketika nanti istriku kembali maka aku akan cambuk dia 100 kali. Seperti itu perkataan Nabi Ayub. Setelah kesabaran dan ketaatan Nabi Ayub teruji, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub, memerintahkan kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah, memecahlah air dari tanah, kemudian air itu digunakan Nabi Ayub untuk minum dan mandi. Dalam sekejap penyakit yang diderita Nabi Ayub semuanya sembuh.
Sementara itu istri Nabi Ayub insaf dan ingin hidup bersama Nabi Ayub. Kabar ini membuat Nabi Ayub bahagia. Akan tetapi beliau sudah teringat terhadap janjinya bahwasanya ketika istrinya kembali datang maka akan dicambuk 100 kali. Nabi Ayub bimbang. Allah mengetahui kebimbangan Nabi Ayub. Selanjutnya turunlah wahyu Allah Subhanahu kepada Nabi Ayub, memerintahkan Nabi Ayub untuk mengambil seikat rumput saja, kemudian memukulkan kepada badan istrinya, yang mana pukulan itu pun tidak menyakiti dan tidak terasa sakit, hanya seperti tersentuh saja, hanya untuk melaksanakan apa yang telah dikatakan oleh Nabi Ayub, seperti itu. Jadi dari kisah Nabi Ayub ini kita bisa belajar bahwasanya ujian apapun yang kita terima itu tidak mungkin melebihi daripada ujiannya Nabi Ayub. Maka dari itu Nabi Ayub pun masih tetap bertakwa, sabar, tidak mengurangi ibadahnya, dan beranggapan semua izin Allah dan semua kembali kepada Allah. Semua hanya titipan Allah dan semua hanya milik Allah. Nah, kemudian apa yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Ayub? Di sini kalian lihat halaman 48, keteladanan Nabi Ayub yang pertama, sabar dan tabah menghadapi ujian. Nabi Ayub bersabar menghadapi ujian tersebut. Walaupun harta bendanya, anak-anaknya sampai istrinya meninggalkan, sampai sakit penyakit kulit seperti itu, tapi Nabi Ayub tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan, ya. Kemudian apa yang dapat kita teladani dari Nabi Ayub kemudian adalah dermawan. Nabi Ayub tidak sombong, hartanya banyak, justru malah semakin giat untuk membantu yang lain. Hartanya digunakan untuk membantu bersedekah fakir miskin, menyadari bahwasanya harta itu adalah amanah dari Allah untuk disampaikan kepada mereka yang kurang mampu. Itulah Nabi Ayub, dermawan. Jadi semakin kaya itu semakin rajin berbagi, semakin banyak hartanya semakin giat untuk memberikan kepada yang lain. Jangan terbalik, semakin banyak hartanya justru malah semakin ingin dikumpulkan terus, ingin tidak dibagikan kepada yang lain. Ini hal yang kurang bagus, ya. Karena apa? Karena apapun yang kita miliki sebenarnya ada hak orang lain dalam harta kita, maka kita harus berbagi. Kemudian pemaaf, ya. Pada saat sakit yang berkepanjangan Nabi Ayub tinggal istrinya, kemudian istrinya kembali, Nabi Ayub memaafkan istrinya. Walaupun Nabi Ayub merasa bahwasanya memang segala sesuatu itu hanya dia digoda oleh iblis, tetapi yang namanya ditinggalkan oleh istrinya tetap Nabi Ayub itu walaupun istrinya pergi kemudian kembali lagi tetap dimaafkan. Bahkan lebih bagus lagi jika kita dapat memaafkan kesalahan orang lain sebelum dia meminta maaf. Jadi kita udah maafin dulu, umpamanya ada orang yang salah kepada kita, kita maafkan terlebih dahulu walaupun dia belum minta maaf. Karena apa? Karena kita itu sebagai manusia tidak lepas dari salah dan lupa. Ya, makanya dari itu sikap yang paling baik ketika kita berbuat salah adalah kita meminta maaf, ya. Kemudian ataupun kita memaafkan. Jadi ada dua hal. Kalau kita bisa memaafkan, kita maafkan. Kalau kita yang salah, kita minta maaf, ya. Kalau kalian punya prinsip salah tidak salah kalian minta maaf, itu justru lebih bagus. Karena apa? Karena kita tidak tahu bahwasanya kesalahan itu sebenarnya bagaimana dan seperti apa. Kita husnudzon saja ketika kita meminta maaf, semoga Allah menghapuskan dosa kita. Jadi orang yang baik atau orang yang terbaik itu bukan yang tidak pernah salah, tetapi mereka yang salah kemudian mau meminta maaf dan memperbaikinya. Kemudian yang keempat adalah ikhlas dalam beramal. Kalau kita ikhlas dalam beramal itu menjadi ibadah. Beda dengan orang yang tidak ikhlas, dia hanya melakukan hal-hal hanya untuk tujuan-tujuan tertentu, maka itu bukanlah ikhlas. Ketika beribadah ingin dipuji, ketika dia berbagi ingin dikatakan dermawan, maka dia hanya dapat pujian-pujian saja, pahalanya sungguh tidak ada. Maka kita harus meniat dalam hati, kita beramal hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, ya. Jadi ada orang
Yang mana ketika dia dipuji ibadahnya dia tidak bangga, dan ketika dia dihina dan dicaci dia tidak sakit hati. Itu namanya adalah orang yang ikhlas. Maka itu adalah luar biasa. Amal ikhlas ini adalah amal yang sangat besar sekali pahalanya. Seperti itu ya. Jadi untuk materi kita hanya itu saja, yaitu tentang Nabi Ayub. Kalian baca lagi, kalian pelajari lagi kisah tentang Nabi Ayub alaihi salam. Nah, tugas kalian pada pagi hari ini adalah nanti kalian cari kisah-kisah Nabi Ayub, boleh dari buku cerita, boleh nanti kalian lihat di Google mungkin, ataupun kalian punya bukunya, atau dari materi lain bisa kalian ringkas cerita versi lain dari Nabi Ayub, seperti itu ya. Jadi nanti mungkin, atau yang ada di LKS ini kalian ringkas ya, minimal setengah halaman, maksimal 1 halaman buku ya, minimal setengah halaman, maksimal 1 halaman ya, 1 lembar saja, seperti itu ya. Itu jadi tugasnya adalah meringkas kisah Nabi Ayub alaihi salam. Mungkin itu saja yang dapat bisa sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.